Mohon maaf, kami ada di sini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya yang terhormat pada beliau, itu semua orang yang objek wisata, mungkin pantai atau mungkin yang lain. Kemarin kami berpikir kalau di objek wisata, katakanlah pantai di salah satu destinasi, atau katakanlah saya mau ke Langgeran yang mungkin paling dekat. Terkait kontak erat. Yang pertama mungkin saja kita akan berikan waktu untuk seperti apa. Ini yang kemudian juga harus kita belajar bersama begitu. Kalau saya boleh matur, misalnya Sleman sudah ada terbuknya. Kulon Progo pertama 2019, kemudian Bantul 2020, Sleman juga 2020 gitu. Gunung Kidul seperti apa? Untuk saat ini berbicara, tapi kalau saya bicara terima kasih untuk kesempatan pertama. Kami juga mungkin akan mengulas sedikit tentang PPID di kota juga. Benar sudah disampaikan Mbak Dani bahwa di kota itu kelurahan memang tidak berdiri sendiri sebagai OPD, karena kelurahan itu kalau di Undang-Undang Istimewa itu kan, kalau saudara kami di kabupaten itu kan menyebutnya kalurahan, tapi khususan untuk di kota itu tetap penyebutannya kelurahan. Di kabupaten itu penyebutnya Kapanewon, kami Kemangren. Jadi kami matur di kota itu ada 52 OPD. OPD itu terdiri dari. Dan untuk di Kabupaten Bantul itu kami hanya menyesuaikan perubahan sedikit Bapak Ibu. Jadi hanya penyebutan di PPID pembantu itu kami ganti menjadi PPID pelaksana. Dan mohon maaf bila kami mendahului karena tidak tahu Bapak dari kota bahwa ini mau diseragamkan. Kami sudah jadi SK Bupati, SK dari Bupati sudah jadi. Dan kami masih formatnya masih mengadu yang lama. Jadi ada atasan PPID seperti itu masih sama. Dan kami melibatkan semua OPD. Misalnya untuk dokumentasi itu kami melibatkan dari perpustakaan dan kearsipan Bapak Ibu. Jadi kepala bidang kearsipan di sana kami libatkan. Kemudian untuk bidang sengketa informasi kami melibatkan bagian hukum. Tapi untuk pengelolaan informasi itu dari Kominfo semua. Kemudian untuk anggota itu kami adalah dari OPD dan BUMD. Seperti itu di SK kami. Karena sudah jadi, kalaupun nanti ada kesalahan, mungkin tahun depan kami akan perbaiki. Kemudian untuk kegiatan di PPID-nya, kami di bulan awal Februari kemarin, kami minta pembimbingan dari KIDDIY. Kaitannya juga untuk menghadapi Mondas tahun 2002 ini. Dan sekaligus mengenalkan tentang pergi yang baru, yaitu pergi nomor 1 tahun 2021. Jadi secara garis besar OPD kami sudah kami bekali ya, dengan perubahan pergi tersebut. Jadi untuk hal-hal yang urgent sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari KIDDI. Jadi kami fasilitasi dalam pertemuan PPID pelaksana. Harapan kami supaya Bapak Ibu dari OPD itu mendengar langsung ya dari narasumber KIDDI. Kemudian terkait dengan PPID Kalurahan, itu tahun 2020 kami sudah punya perbuknya, sudah ada sosialisasi, dan sudah ada pembinaan juga untuk Bapak Ibu Carik. Kemudian di bulan Maret ini rencana kami adalah akan mengadakan pembinaan adminnya. Jadi kami akan membina adminnya secara intensif untuk pengelolaan web dan untuk menu PPID-nya. Karena di tahun 2021 kemarin hanya secara instan kami membina satu kalurahan, karena untuk memenuhi permodalan
dari KID untuk mengajukan satu kalurahan, itu kami secara instan membina satu kalurahan. Kemudian usulan kepada KID, ini kami di tahun 2020 itu ternyata pernah mengalami sengketa informasi yang terjadi di Kalurahan Segoroyoso Pleret. Tapi ternyata kami itu tidak tahu, Bapak Ibu. Kami tahunya itu membuka web KID. Ternyata itu sudah terjadi mediasi dan memang berakhir dengan damai. Jadi memang bisa berakhir dengan damai, tapi kasus itu kami tidak tahu. Jadi mohon izin mungkin tapi harapannya nggak ada Ibu Dani. Misal terjadi sengketa seperti itu, kami dari Kominfo juga mohon diberikan pemberitahuan. Tapi harapannya tidak usah terjadi saja. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari BPIB Utama Kabupaten Bantul. Terima kasih atas pemberian waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami juga secara regulasi itu sudah ada tentang standar layanan informasi publik. Nah, ketika kami awalnya draftnya itu bisa, kemudian nomenklatur kalurahan itu ditetapkan, sehingga kemudian sesaat sebelum ditandatangani bupati, sebelum kita naikkan bupati, kemudian kita ubah menjadi standar layanan informasi publik kalurahan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau menopo kronologi atau historis ya terkait dengan PPIB Kalurahan itu sudah kita mulai sejak 2018. Waktu itu ada 10 kalurahan. Kemudian 2019, tapi intinya tinggi itu lembaran. 2019 ditambah lagi 4, nah ternyata. Nah baru kemudian di tahun 2020 itu sudah mulai agak kelihatan, dan 2021 kemarin 44 kalurahan, artinya ya 50% lebih sedikit lah. Nah karena itu, tapi setelah itu stagnan agak lama, artinya 44 ini kok angkanya di situ. Kemudian makanya awal tahun kemarin kami ngaturi KID, Pak Hasim atau sudah dikirim Mbak Rani, untuk kami titik-titik lagi teman-teman ini kita ingatkan kembali, terutama untuk 42 kalurahan yang memang belum membentuk. Jadi kemudian kita tanya persoalannya apa dan seterusnya. Mungkin nanti Mas Budi bisa sharing ya Mas Budi. Resep sistemnya apa yang bisa semua PPIB kalurahan terbentuk begitu. Nah itu, jadi Sleman sampai sekarang 44 PPIB kalurahan, artinya 50% lebih sedikit begitu ya. Dari 86 kalurahan yang ada di Sleman. Secara regulasi sampun, terus kemudian secara menopo kita pendampingan juga sampun, tetapi tentu memang ada hal-hal atau kiat-kiat khusus yang harus kita terapkan untuk PPIB kalurahan ini. Nah kemudian terkait dengan sengketa informasi yang kalurahan tentu juga sama, artinya sudah ada juga tentunya ya, dan itu sudah juga dimulai tahun 2018. Kalau tidak salah kami pernah mendampingi dari salah satu kalurahan di Mutlak itu, dan objek utama yang menjadi sengketa informasi ini adalah tentu masalah pertanahan, gitu ya, letter stay, terus kemudian pabriksan dan seperti itulah gitu ya. Yang paling menarik itu artinya temuan informasi terkait dengan pertanahan. Dan kalau di dalam memang ada yang berakhir damai, tetapi ada juga yang sampai dengan Mahkamah Agung gitu ya. Ada yang sampai Mahkamah Agung. Jadi kalau di Sleman, karena kalurahan ini kan badan publik yang mandiri ya, jadi nanti biasanya kalurahan yang kemudian menghubungi bagian hukum, dalam hal ini adalah Subak Bantuan Hukum. Kemudian kita akan membuat satu tim gitu, di situ untuk mendampingi teman-teman yang bersengketa di Komisi Informasi. Artinya kita dampingi melalui Subak Bantuan ini apa dan bagaimana sampai dengan selesai. Nah, tetapi ketika kemudian karena desa ini mungkin gitu ya, dari salah satu desa itu sudah berulang kali melakukan sengketa informasi, kemudian ada di Tokopedia. Aku akan jadi gitu, sehingga kemudian
lebih pada koordinasi kemauan itu desa yang kemudian disumbangkan gitu ya. Tapi kami selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu Panebu karena memang kalau terkait dengan sengketa informasi kelurahan, kami Bapak Ibu Panebu ini akan tahu informasi terkait dengan itu. Untuk sengketa informasi didikan kelurahan sudah ada beberapa gitu, dan ini tentu menjadi penting bagi kami, bagi kita juga begitu, bagaimana kita bisa kemudian menyusun atau melakukan uji konsekuensi terkait dengan informasi yang dikecualikan di tingkat kelurahan, yang menurut kami tentu tidak sesederhana gitu ya, ketika kita menetapkan informasi yang dikecualikan di level kabupaten, karena monopoli sepertinya akan lebih banyak hal gitu, mungkin rumit atau kompleks gitu lah seperti itu. Atau mungkin kalau Mas Budi sudah ada DK-nya kelurahan bisa sharing juga ya seperti itu. Kemudian untuk yang kami lebih ke itu dulu. Jadi tahun ini kebetulan memang lebih fokus ke di kelurahan yang tentu tidak akan meninggalkan BPD yang di level kabupaten gitu. Dan PR juga untuk kami tentunya bagaimana kami akan mereview kembali persediaan yang sudah ada terkait dengan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi yang sudah kita sebut di 2017 yang lalu, karena memang sudah ada ketentuan-ketentuan yang baru ini, itu menjadi PR kami juga sama dengan teman-teman semua. Nah kemudian kalau tadi Mbak Rani menonton apa sih masukan serta itu sebenarnya pengen analisis Mbak. Iya caranya kalau kita musim DIK itu bisa apa ya? Memang tidak bisa sesuai tapi paling tidak mendekati yang memang satu standar ya, kita sendiri bisa sama. Bisa nggak sih Mbak Rani misal kayak ini kan ada dua bagi ya, ketika dia membina atau mendampingi ketua informasi publik di kami itu juga menyampaikan hal-hal sih sebenarnya langkah tips tentang informasi yang dikeluarkan itu secara secara memadai secara prosedural, kalau ini sudah menjadi itu yang respon itu seperti apa gitu. Nah, termasuk juga nanti ketika di desa. Walaupun kami juga memahami ketika itu di sengketa di ini kan tentu akan menjadi objek yang diterokong begitu ya, karena mungkin dari teman-teman yang lain sekarang ini memang sudah punya pengalaman sengketa. Pertama kali saya mengikuti sengketa itu rasanya melonjak. Jadi saya duduk di sakitan itu. Kemudian paniteranya itu menyampaikan, Bapak Ibu majelis majelis komisioner memasuki ruang. Hadirin bisa berdiri itu melihat, tapi komisioner yang lama ya Pak. Wah, biasanya kalian tuh Bapak Ibu itu menjadi teman saya, sekarang menjadi gitu ya. Jadi memang auranya sudah berbeda gitu. Pertama nawar sama, tapi sekarang karena sudah sengketa yang kedua dan seterusnya ini sudah biasa. Ya mungkin ngatain saya kan dari Sleman mau tambah. Oh nanti aja, itu Mbak Rani dan teman-teman. Mitra dalam PPD Kelurahan. Oh iya. Kalau dalam mendorong PPD Kelurahan tentu kami menggandeng dari dinas PMK, dari dinas PMK, karena yang menopang, yang membina sebagai pengelola kelurahan itu teman-teman dari dinas PMK. Jadi apapun yang kami lakukan di kelurahan itu selalu turunnya dengan supervisi dinas PMK. Kemudian juga dengan Bapak Ibu Panebu, jadi kami akan selalu berkoordinasi. Nah, ketika kita kemudian akan menopang melakukan pendampingan di PPI di desa, maka dua ini sejauh ini selalu kita gandeng dalam setiap apapun. Nah nanti mungkin di tahun ini kami juga akan berkolaborasi untuk fokus pada 42 kelurahan yang memang belum itu dengan menggandeng dan juga panel itu di mana kelurahan itu berada. Mungkin begitu kalau kami dari regulasi juga sampul nonton, kemudian pencanangannya juga sudah langsung ditangani oleh Bupati, saya kira ini juga sudah menunjukkan. Atau Mbak Rani banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sleman,
kemudian Bapak Hasim dari KID selaku Ketua IDTJ Suradi, dan Bapak Ibu sekalian dari PPD Utama di DIY. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di warung Simbok. Kalau warung Simbok itu biasanya kalau jajan ini tidak bayar bang, ya namanya Simbok. Tapi nggak tahu kalau di sini Gunung Kidul ini, saya pernah di Padang itu berapa tahun, 10 tahun itu di rumah makan Bundu. Jadi plesetannya itu kalau yuk jajan di rumah makan Bundu aja nanti tidak bayar, karena di sana kan banyak banyak nama-nama yang keluarganya. Nah, mungkin kalau di sini saya nggak tahu ya, mudah-mudahan nanti misalnya bayar ya ada diskon 50%. Itu hanya saja. Kemudian terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Ida, kemudian dari Bantul, dari Jogja, saya mau menyampaikan dulu beberapa informasi tentang terkait dengan pengelolaan PPID utama yang dilakukan Bogor. Syukur alhamdulillah. Saya masih punya PR. PR itu artinya yang belum informatif, saya hitung masih 18 berani. Jadi 18 PD ini betul-betul masih jadi PR kami, karena kemarin juga sampai informasi itu sampai Pak Bupati, kemudian dana ini kudune diintang dicepetke untuk perlu triwulan pertama. Waduh, triwulan pertama ini udah Februari. Jadi itu untuk 18 itu nanti kebetulan juga secara anggaran kas itu kami punya anggaran kas untuk pembinaan atau rapat forum PPID Kulon Progo ini nanti bulan Februari. Dan mohon nanti berkenan Bapak Ibu dari KID Turani untuk hadir mendampingi kami dalam rangka juga pendampingan yang diantaranya 18 itu sudah kami ucapkan insya Allah nanti minggu depan, karena minggu-minggu ini kami ada acara lain. Itu yang PPID utama. Kemudian yang terkait dengan PPID desa. Nah, PPID desa ini memang prosesnya sangat panjang, artinya waktu itu perjuangan tidak mudah, tetapi saya sangat senang atau kami sangat senang dengan kemajuan di kabupaten kota yang lain, artinya sudah mulai justru mungkin malah jauh lebih baik, sudah ada yang membentuk. Tadi Bu Ida sudah mulai menyinggung DIK Kalurahan, padahal kalau kami kemarin itu memang sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah. Kebetulan kami kemarin itu ada beberapa hari yang lalu ya Mas Hendy ya, beberapa hari itu ada pengukuhan lurah Bu, jadi serentak kemarin banyak lurah yang baru. Nah, banyak yang baru, rencana juga bulan Maret itu nanti PPD desa kami kumpulkan, kemudian kami akan melakukan pendampingan dan informasi yang terkait dengan pengelolaan PPD desa atau PPD Kalurahan. Nah, tadi kalau dilihat dari yang disampaikan dari Bantul, Sleman itu sudah Jogja. Nah, Jogja enggak ya? Jogja itu Kalurahan itu, bukan Kelurahan ya, bukan Kalurahan. Nah, proses panjang kami itu pada tahun 2019 itu mulai bulan awal Mei, kalau nggak salah awal Mei itu kita membentuk Pergub PPD desa. Itu pertama kita bagi empat lokasi, jadi lokasi barat, timur, kemudian selatan, utara. Itu 12 itu kita bagi 4. Kemudian kita kumpulkan ke Paniwon. Nah, ini kan strategi kabupaten kota kan masing-masing ini. Kalau Bu Ida mungkin beda-beda, mungkin pendekatan secara adat atau secara personal saya nggak tahu ya. Tapi kalau kami itu karena nggak tahu kalau di Kulon Progo itu kemarin pada waktu itu kita kumpulkan di Paniwon, kemudian ada Bapak Camat, waktu itu masih Camat ya 2019, kemudian ada Bapak Lurah, kemudian ada dari pemerintah kabupaten, artinya yang pasti Kominfo, dan kemudian dari dari pejabat yang terkait di pemerintah kabupaten, kemudian melibatkan juga PMD. Jadi itu kita libatkan, kita kasih semacam pemahaman bahwa PPID desa itu begini-begini. Nanti kita buatkan website desanya. Nah, senang Bu, jadi kita itu berarti ada website desa, nanti mereka juga senang. Artinya juga setelah dibentuk Pergub juga disusul dengan membuat website desa, artinya juga terrealisir dengan dibagi 4 dari timur dulu, kemudian nah setelah di situ kemudian tidak hanya sekali memang
ini ditunggu-tunggu sampai seminggu, 2 minggu, 2 bulan, kok belum juga. Akhirnya belum jalan. Akhirnya pokoknya kita memang rajin waktu itu melakukan pertemuan, kemudian kita tagih terus. Ya alhamdulillah, saya nggak tahu apakah itu strategi yang memang jitu seperti itu atau memang masyarakat Kulon Progo itu sudah manut-manut, saya juga nggak tahu. Jadi mungkin kurangnya wah ini yang hadir dari kabupaten ada ya paling minimal Pak Asisten ya, Pak Asisten, Pak Sekda itu sudah kalau pertemuan lurah itu sangat mewanti-wanti, apalagi terkait dengan keturunan suara publik itu kemarin Pak Sekda juga pesan kalau jangan hanya yang dikelola itu jangan informasinya aja, tapi dokumennya juga. Artinya kalau sudah masuk dokumen itu juga sudah masuk pengelolaan PPID. Tetapi kendalanya kalau di Kaluran itu, kendalanya itu belum masyarakat tahu tentang pelayanan PPID. Artinya belum semua ya. Tapi kalau di Progo kemarin sudah mulai, artinya mulai sedikit-sedikit sudah mulai mengenal apa PPID, pelayanan PPID, terus kemudian sudah mulai membuat ruang-ruang khusus PPID di kelurahan seperti yang dulu Karangsari itu Bu. Jadi seperti itu sudah mulai, artinya sudah mulai mengarah ke situ karena memang pemahaman. Jadi rata-rata itu masih dijadikan satu ini pelayanan umum dengan keturunan suara publik atau pelayanan di PPID-nya. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa ini beda dengan pelayanan umum. Artinya akhirnya juga kemarin tahun 2021 kami itu melaksanakan PPID Awards itu mulai tahun 2019. Nah, PPID desa kami sertakan baru 1 tahun kemarin. Nanti tahun 2021 itu kami sertakan mengikuti PPID Awards. Kami surati, kemudian kriterianya itu sudah kami bocorkan. Kriterianya itu kalau tidak salah ada 100 lebih itu dokumen yang harus diupload, kemudian sarana yang dilengkapi, kemudian inovasinya apa, artinya berujukan. Ternyata kalau ada MONEF itu baru berujukan. Seperti mungkin kalau di kami seperti itu, mungkin kalau di mudah-mudahan di kabupaten kota lain tidak ya. Setelah di MONEF itu desa kami libatkan, kami ambil 5 besar, kemudian kemarin setiap Kapanewon itu kami ambil 1 Bu. Jadi monggo terserah panewunya mau milih yang untuk desa mana yang kira-kira maju, kemudian kami MONEF. Ternyata termasuk Karangsari itu Bu, Karangsari, Sendangsari dan yang lain kami ambil 5 besar dan ternyata itu sudah terpilih kemarin seperti itu. Dan nanti harapannya dengan 5 itu sudah bagus, artinya kalau tidak sudah menuju informatif, nanti yang lain bisa tinggal mengikuti, itu harapan kami. Kemudian yang pertama tentunya langkahnya membentuk perkal ya, peraturan kelurahan, kemudian peraturan lurahnya itu sangat penting karena memang apalagi ini ada perubahan Perki nomor 1 2001 ini, kami juga ini PR berat ini untuk mensosialisasikan ke kelurahan. Kemarin juga sudah pada nanya itu apa sih yang bedanya seperti apa, itu yang setengah tahun dahulu ya saya jelaskan bahwa itu nggak beda jauh, tetapi prinsipnya kalau pelayanannya sama, cuma hanya ada beberapa poin yang terkait dengan pelayanan di PPID ini yang harus disesuaikan, seperti mungkin untuk disabilitas mungkin lebih dilengkapi misalnya seperti itu Bu. Itu hanya contoh. Itu terkait dengan desa, nanti mungkin lebih banyak di forum diskusi. Kemudian yang terakhir ini kemarin ada Kulon Progo itu baru tahun ini itu ada namanya aduan atau sengketa. Jadi ada sengketa tanah, mungkin sudah masuk ID itu. Masuk ID nggak Pak? Nah, masuk ID dari Kapanewon Depok itu masalah sengketa tanah. Nah itu ya sejarah sepanjang selama ini belum ada sengketa dulu, itu baru pecah telur. Tapi nggak apa-apa, ini suatu hal yang kemajuan bagi kami, malah justru artinya kita malah bisa melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Kalau itu justru salah satu bukti nanti. Tetapi itu informasi terakhir sudah dimediasi oleh dinas bagian hukum. Nah, bagian hukum sudah dimediasi. Ternyata masih, kalau tidak salah masih mengajukan lagi, belum puas. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan koordinasi dengan pertama lurahnya, Kapanewon, dan kemudian dinas terkait, nanti kemudian KID juga. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa, nggak masalah, nanti kalau bisa sudah dimediasi, sudah clear, ya tidak masalah. Itu yang informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau terkait strategi teknis untuk tentang PPID desa mungkin lebih banyak di diskusi mawon. Itu nanti ini banyak ahlinya sebetulnya dari Sleman, sebetulnya ahli cuma karena mungkin belum goal aja. Ahlinya sebetulnya Sleman, Bantul, begitu. Semuanya saya rasa ini hampir sama. Ini
pelayanan kepada publik di tingkat kelurahan ini sebetulnya memang sangat kompleks. Kalau bahasa Burani itu, kalau di kelurahan beres itu pasti UPD utama beres gitu. Katanya seperti itu. Artinya memang kita itu fokusnya kalau bisa di kelurahan itu udah pelayanan udah beres terhadap publik, nanti di UPD-nya tinggal ngikut aja, katanya seperti itu. Tapi ya itu betul karena memang ternyata pelayanan di kelurahan itu banyak sekali. Kemarin kami menggarap kelurahan Karangsari itu sampai kebingungan itu dokumen yang harus di-upload, kemudian juga banyak hal yang memang harus disikapi. Kemudian inovasi aja, satu inovasi dengan internet masuk perdukuhan semua itu aja sudah luar biasa. Tapi mereka itu sekarang juga sudah mengamankan dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru oleh PPD desa yang lain. Itu harapan kami, karena memang kalau sudah akses informasi, akses jaringan internet ini lancar semua, tentunya juga akan saya rasa sementara itu dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bila ada kesalahan dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian itu bisa komitmen dan goodwill dari BEN juga menjadi penting agar kemudian sampai ke bawah gitu ya. Kemudian juga beberapa hal kalau sengketa sudah pecah telur ya tidak apa-apa, kita dihadapi saja, toh ini bagian dari proses belajar menurut saya gitu ya. Dan belum tentu yang kalau teman-teman KI itu selalu bilang gini, berapa jumlah sengketa di DIY gitu ya. Kemudian kita menjawab sedikit, berarti bagus dong kondisi keterbukaan informasi publik di DIY. Belum tentu ya. Jadi sengketa tidak bisa jadi tolak ukur apakah daerah tersebut itu sudah masyarakatnya sudah betul-betul tahu akan hak terkait dengan informasi publik atau belum. Itu tidak bisa dijadikan tolak ukur ya. Tetapi ketika itu sengketa ya tentu kadang masalahnya juga kadang sepele ya, misalnya lurahnya tidak aware terkait dengan surat tersebut, terlalu sibuk misalnya. Dulu Sleman begitu, yang berhasil dimediasi mana Agung gitu Bu, Sindu ya, itu juga karena Pak Lurahnya sibuk waktu itu mau pemilihan lagi, sehingga surat itu tidak terbaca, artinya tidak terlewatkan, sehingga sudah sampai masa waktunya habis. Nah akhirnya selesai juga dimediasi, bahkan semua dikasihkan. Itu yang Jack West itu ya Bu ya, di Sumber Hati ya, yang 5 Oktober 2021. Kalau yang SKPPID tadi tertanggalnya 21 Januari 2022. Nah, kembali tentang PPID di Kalurahan ini, jadi untuk di Gunung Kidul memang presentasi KIP Kalurahannya masih belum optimal, baru 5,6%. Itu pilot project kami di Kapanewon Girisubo, termasuk Pucung yang kemarin menjadi perwakilan DIY bersama Kalurahan Karangsari Kulon Progo di tahapan nasional, dan itu menjadi salah satu best practice-nya kami untuk contoh suksesnya yang nanti bisa menjadi salah satu contoh untuk diduplikasi atau direplikasi di kalurahan yang lain. Nah, terkait dengan PPID Kalurahan ini kami juga telah melaksanakan rapat bersama tim pertimbangan ini untuk mempersiapkan pembentukan PPID Kalurahan. Jadi kalau di Perbuk tadi ada tim pertimbangan, itu terdiri dari Dinas Kominfo, kemudian juga ada dari Dinas namanya sekarang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, kemudian ada bagian hukum dan hak asasi manusia Sekretariat Daerah, serta unsur Kapanewon sekabupaten Gunung Kidul. Jadi nanti tim pertimbangan ini yang diharapkan memantau pelaksanaan pelayanan informasi publik kalurahan, melakukan uji konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan bersama dengan PLID Kalurahan, memberikan masukan untuk penyelesaian sengketa layanan informasi publik kalurahan, serta memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati. Untuk sengketa sendiri ada satu kebetulan ya Bu, di Suko Panggang kemarin tentang pertanahan juga, ini juga pecah telur seperti di Kulon Progo. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang direncanakan oleh kami pembentukan PPID Kalurahan. Jadi kami yang lalu minggu sebelum ini sudah dengan tim pertimbangan
Nah, minggu depan kami rencanakan sosialisasi seluruh kelurahan secara daring. Sedianya offline, tapi karena kondisi COVID, maka kami merubah format menjadi daring. Dan kemudian di bulan Maret ada pendampingan ke seluruh kelurahan yang akan terbagi menjadi beberapa wilayah di beberapa kabupaten. Jadi dari keseluruhan kelurahan di 18 kabupaten kami akan bagi untuk beberapa lokasi dan beberapa timing untuk melakukan pendampingan tersebut. Jadi memang inisiasi awal untuk PIB di kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti itu kira-kira untuk kondisi di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian untuk beberapa hal informasi lain bahwa dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik di kelurahan, kami tetap mohon ada pendampingan dari KIB sebagai narasumber nanti. Juga dalam pendampingan penyusunan dokumen kelengkapan administrasi KIB yang nanti juga akan kami laksanakan di Kapanewon masing-masing. Di tim kami sudah menyusun template-nya, jadi nanti untuk memudahkan dari kelurahan untuk mengimplementasikan di pelaksanaan teknisnya, dan nantinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi KIB kelurahan bersama dengan tim Alpina. Demikian untuk sedikit informasi kondisi terkini dari Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan kami juga bisa seperti kabupaten atau kota yang lain, jadi sudah 100% nanti untuk PPID di kelurahan terbentuk. Seperti apa? Menurut saya juga tidak diseragamkan sesuai dengan kondisi masing-masing, cuma hari ini seperti apa kondisinya dan apa yang dan secara umum harus ada. Menurut saya itu yang penting. Kemudian juga soal sengketa, gitu ya, sengketa informasi di kelurahan Kulon Progo, Gunung Kidul, gitu ya. Tentu ini bagian yang harus kita lakukan, dan tentu saja Sleman yang sudah banyak pengalaman. Dan sebagai informasi saja, rata-rata kasus yang disengketakan itu adalah sekitar tahun 80-an ke bawah. Jadi memang sudah beda generasi, gitu ya. Beda generasi, dan dokumennya itu juga sudah sangat luar biasa kalau masih ada kondisinya, gitu. Belajar dari Sleman, tentu saja kami banyak belajar di Sleman, dan kasusnya itu 80 gitu ya, 70-an, 7 bahkan Sleman kemarin gitu. Dan mungkin pejabat yang hari ini memang kemudian nomor banget ya, itu yang kemudian tahun lalu dan hari ini disengketakan. Itu satu hal dampak dari Undang-Undang 14 ya. Sekali lagi ini dampak dari Undang-Undang 14. Dulu waktu saya masih di NGO menyusun dan terlibat dalam proses undang-undang ini, tidak pernah berpikir dulu ada diskusi soal ternyata ini bermanfaat buat masyarakat tadi untuk akses soal tanah, ya. Dan ini saya diskusi dengan Prof Heri di UGM, ya ini berarti bagian yang memang dulu tidak kita prediksi ternyata itu sangat bermanfaat dengan 14, ya. Dan ini menurut saya juga nilai plus bagi masyarakat terkait dengan bagaimana hak tanah, hak informasi maksudnya atas tanah itu bisa dan kita layani sepanjang memang dokumennya itu kita kuasai, ya. Begitu sebelum saya ke Pak Syam, saya ke Pak Eko dulu, mungkin ada tambahan apa? Merespons beberapa tadi yang dibicarakan, pertama berkaitan dengan PPID Kabupaten Kota dan PPID kelurahan atau dulu desa sekarang kelurahan, itu yang pertama. Jadi tadi disampaikan ada beberapa daerah yang sudah membentuk SK kepala daerah yang baru, terutama dari Bantul yang lebih dahulu, kemudian kota itu masih draft. Ya. Nah itu monggo, karena itu wilayah panjenengan, kami hanya sekedar memberi informasi saja bahwa istilah PPID pembantu itu dulu dikenal di Permendagri. Permendagri 35 tahun 2010 dan kemudian dicabut dengan Permendagri nomor 3 tahun 2017. Itulah yang kemudian memunculkan istilah PPID utama dan PPID pembantu. Nah, seperti yang lama 1 2010 itu tidak menyebut itu. Nah, di Perki yang baru 1 2021 menyebut PPID dan PPID pelaksana. Maka saya matur kalau Bapak Ibu membuat atau kepala daerah ya yang membuat keputusan
monggo saja, tapi saya malah belum dapat info, nanti mungkin bisa dijelaskan. Di beberapa bulan yang lalu, bukan akhir ya, mungkin sekitar masih Oktober atau September 2021 itu informasi yang kami peroleh bahwa Kemendagri akan membuat Permendagri yang baru. Nah, cuma apakah sudah keluar atau belum, saya malah belum tahu persis, mungkin nanti bisa diinformasikan. Kalau itu sudah, itu artinya monggo dicantumkan saja di dalam konsideran ataupun bagian mengingat ya, bagian mengingat, atau mungkin juga konsideran atau menimbang, karena ada perubahan regulasi. Kalau sudah dicantumkan, apa sudah dikeluarkan ya, dari terbitan Permendagri yang baru yang mencabut Permendagri 3 tahun 2017. Tapi kalau belum keluar, nah monggo nanti Bapak Ibu mencermati saja perkembangan. Kalau ternyata nanti keluar dan ada hal baru yang belum diatur di SK yang sekarang, berarti tinggal disesuaikan. Kalau nggak ada hal baru, misalnya sama, hanya soal nomenklatur PPID utama menjadi PPID pembantu menjadi PPID pelaksana, berarti saya kira nggak masalah ya kalau tidak dicantumkan di SK itu menyebut mengingatnya Permendagri yang baru karena sudah dibuat duluan ya. Walaupun kalau alur logika hukumnya seharusnya setelah Permendagri ditolak dengan putusan kepala daerah. Ini kan alur mestinya begitu, tapi monggo saja. Kami mengapresiasi lah gerak cepat menurut kalian itu untuk segera melakukan adaptasi terhadap regulasi yang baru, ya khususnya Perki 1 tahun 2021. Ini ya, soal PPID Kabupaten Kota. Nah, memang di DP yang lain itu kan tidak dikenal ya istilah PPID utama dan pembantu. Apakah misalnya di kementerian selain Kemendagri ya? Karena Permendagri itu hanya mengatur Kemendagri dan pemerintahan daerah, tidak mengatur kementerian yang lain. Tapi kalau ini mau seragam seluruhnya, ada istilah, ini kami juga diskusi di komisioner. PPID yang ada di instansi vertikal, ini cerita aja, ini di luar Bapak Ibu, ini sekedar cerita. Apakah itu PPID pembantu? Ya enggak, saya katakan, karena di Permendagri kan tidak diatur, karena bukan ranah Permendagri. Ya mungkin nanti pelaksana, seluruhnya akan sama ya, PPID pelaksana, mungkin nanti begitu. Ini yang pertama. Kemudian PPID kelurahan. Terima kasih juga sudah cepat geraknya. Apalagi Kulon kan itu baru tadi Bu Ujang juga ya, Perki 1 tahun 2018 dan itu saya cek akhir tahun ini Desember 2018. Ya, kalau kemudian Kulon itu 2019 sudah merespon dengan membuat SK atau peraturan bupati, saya kira itu sangat cepat ya, mengapresiasi dan disusul dengan daerah yang lain. Kemudian dari misalnya Sleman masih bertahap. Monggo ini proses ya, proses mungkin ada yang cepat, ada yang agak lambat dan sebagainya. Monggo. Ya kami mendorong mungkin kalau misalnya diperlukan koordinasi lebih intensif, insya Allah kami siap untuk misalnya untuk mendampingi dan sebagainya. Sebetulnya ada beberapa sudah istilah badan publik desa. Kita menjadi kalurahan ya, menjadi kalurahan. Dan di desa itu ada 4 kalau di Perki 1 2018. 1 pemerintah desa, terus sekarang kalurahan, 2 BPD, 3 BUMDes. Jadi paling ya, sekarang jadi bungkal gitu. Bungkal gitu ya. Kemudian yang keempat badan kerjasama antar daerah. Itu 4, tetapi kemudian jadi 1 PPID, walaupun BP-nya ada 4, tapi PPID-nya 1. Nah, itu monggo. Nah, hubungannya apa dengan kabupaten kota? Di situ diatur, memberikan fasilitasi, koordinasi. Bahkan kalau terkait dengan pengembangan sistem informasi ini malah dikatakan wajib. Kabupaten kota wajib untuk memberikan asistensi atau fasilitasi atau apa lah istilahnya, penguatan dan pemberdayaan dan sebagainya. Itu ada di Perki nomor 1 tahun 2018. Kemudian masuk ke PSI ya, sengketa informasi yang berkaitan dengan informasi di level desa. Ya peran memang
di regulasi itu tidak eksplisit. Ya eksplisit bahwa kabupaten punya kewajiban untuk mendampingi atau untuk mensupport atau apapun istilahnya itu secara eksplisit saya sendiri belum menemukan. Sudah dengan tadi memberikan dorongan untuk PPID desa terutama pengembangan sistem informasi itu ya ada di Perpu 1 dan 2. Tapi kalau kita pahami implisit, ya kita analogikan untuk pemberdayaan PPID-nya itu terlibat kok masa PSI-nya kok enggak ya mungkin bisa ini analogi tapi ini namanya penalaran ya penalaran karena nggak diatur ini dengan analogi. Nah maka kami juga ini soal pemahaman atau penafsiran mungkin dulu tidak kepikir ketika ada PSI kemudian kami sampaikan ke kabupaten yang bersangkutan. Nah kemudian kami belakangan ini kami sampaikan lah supaya juga tahu saya tadi saya sudah matur walaupun tidak tertulis ya jadi sudah bulan ini mengapa karena kami independen netral sehingga mungkin yang penting kami komunikasikan atau informasikan ya walaupun desa tadi saya diskusi dengan Pak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gunung terkait dengan PSI yang belum lama masuk dan nanti baru sidang pertama hari Kamis besok lusa. Gunung itu baru masuk kemarin. Kulon Progo. Kalau dari Gunung itu sidangnya juga Kamis, Kulon Progo tadi Pak Budi cerita baru suratnya masuk kemarin, jadi belum diregister, masih proses. Baru diterima di hari kemarin dan proses nanti dibuat register, kemudian ditetapkan majelis komisioner, mediator dan seterusnya. Mungkin minggu depan sidang paling cepat yang itu. Tapi ya memang kabupaten kita juga menjadi pihak, ya. Pihaknya ya termohonnya pemerintah bisa. Walaupun kami juga fleksibel, ya. Fleksibel karena dulu ini sebelum kami masuk, kami pernah melihat putusan atau pernah saya lihat yang dulu seperti apa kami cek. Dulu itu Sleman ya kalau nggak salah ada membawa informasi, minta informasi ke desa. Dia tidak dilayani, lalu dia keberatannya itu ke bupati. Nah, sehingga yang kaum atau yang menjadi pihak di PSI waktu itu adalah pihak kabupaten, biro hukum, bagian hukum. Kalau nggak salah dulu pernah begitu. Nah, belakangan sudah jelas bahwa atas sejak Perpi 1 2018 di akhir dari Desember 2018 itu sudah ditegaskan bahwa atasan pemerintahan atau desa itu adalah kepala desa. Jadi sebenarnya tidak sampai ke pihak kabupaten, kecuali tadi ya mendampingi atau asistensi atau mensupport lah supaya diselesaikan dengan baik lah mungkin begitu dari monggo itu. Jadi sekarang sudah jelas termohonnya itu adalah desa, yaitu kepala desa. Ya termohonnya kan atasan PPID ya juga. Kalau PPID-nya bisa sekdes, bisa juga yang lain, tidak dibatasi harus sekdes. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Nah teruskan tadi sampai. Nah mungkin juga perannya tadi karena yang jadi problem itu soal semua desa itu betul tadi sepakat Bapak Ibu sudah mengagendakan untuk memberikan pelatihan pada PPID desa, misalnya bagaimana melakukan uji konsekuensi, bagaimana menetapkan DIK. Ini sepakat itu mendasar. Ini kan sebenarnya bukan dari PSI tapi permanen. Karena kalau kita lihat di undang-undang itu ada 7 alasan. PSI itu 7 alasannya. Satu, tidak ditolak karena dasarnya adalah itu dikecualikan pasal 17 Undang-Undang KID. Kedua, tidak ditanggapi, jadi tidak pokoknya nggak direwes lah, nggak dilakukan itu, nggak ada responnya sama sekali. Yang ketiga, tidak dipenuhi, jadi mungkin minta 10 diberi 7. Yang keempat, tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, minta A diberi B. Yang kelima, ini saya nggak urut ya, saya ingat ini. Yang kelima, tidak melakukan pengumuman informasi berkala, itu bisa menjadi alasan.
Yang keenam soal biaya lebih berulang, yang ketujuh soal waktu dan lewat. Itu yang disebutkan di undang-undang. Nah, problem yang terjadi ketika kemarin di Sleman menjauh ya, ketika orang minta informasi terkait C, lalu desa mengatakan, oh enggak, ini masuk DIK gitu. Cuma masalahnya kalau menjawab DIK harus ditunjukkan SK-nya. SK penetapan itu DIK dan itu sudah melalui proses uji kompetensi. Itu yang menjauh, belum ditempuh ketika kemarin KSI. Nah karena itu belum ditempuh ya, akhirnya kan nggak bisa itu masuk kategori dengan alasan penolakan dengan jasa DIK yang diatur di pasal 17. Maka ya kami cek, oh ini harusnya terbuka. Dia kami nyatakan terbuka, tetapi mungkin karena berbeda persepsi atau perspektif ya, berbeda pandangan, ternyata kemudian desa itu mungkin nggak puas ya dengan putusan KID, beliau kemudian melakukan gugatan ke PT UN. Ternyata PT UN menguatkan putusan KID, jadi sama pandangannya dengan KID. Nah kalau kami sih tidak mengomentari, artinya monggo saja lah, itu hak, mau menggugat ya monggo itu hak, tapi monggo bagaimana Bapak Ibu merespon, apakah misalnya menyarankan untuk menggugat atau tidak menggugat atau terserah bisa, itu monggo. Itu karena punya hak ya para pihak itu untuk menggugat atau tidak menggugat. Kemarin sampai ke PTUN dan kalau nggak salah kasasi juga ya. Dulu juga pernah ada kasus di Sleman di Memplak ya, sampai kasasi. Ternyata sampai kasasi juga menguatkan putusan KID. Kemudian saya kira itu saya kira tidak ada hal lain karena prosedurnya sama, bapaknya sama ya. Hanya termohonnya kepala desa itu saja sebenarnya. Lainnya prosedurnya sama. Nah sebelum saya tutup, jadi monet desa memang kami belum mengagendakan. Kecuali tahun lalu modelnya apresiasi gitu ya. Nah tahun ini mungkin masih apa, belum mengagendakan itu seperti hanya OTP atau kecamatan yang seluruhnya di monet. Terus terang kami belum ampun ya, nggak wow itu untuk sekian ratus kelurahan gitu. Tahun ini belum, atau yang tahun depan. Nah nanti kita belum bicara seperti apa monet untuk apakah seperti tahun lalu itu apresiasi desa. Yang jelas begini Bapak sekalian, terlepas dari itu, saya kira dari sudah kata berani bisa menjadi masukan untuk kabupaten lain yang ditempuh oleh Sleman tadi ya, bersama dengan PMK, itu ya PMK ya, pemberdayaan masyarakat kelurahan atau istilah lain, ada gabungan KB di kabupaten lain juga, PMK atau istilah lain. Saya kira sepakat, kami sangat mendorong untuk itu dan bahkan harapan kami ketika ada lomba desa yang di luar apresiasi desa itu, kalau misalnya nanti bisa diintegrasikan malah lebih bagus ya, supaya tidak banyak lomba itu. Dalam arti pertanyaan untuk di desa itu kalau misalnya bisa diintegrasikan dengan lomba desa kan mengurangi desa itu terlalu sering dinilai. Jadi bisa terintegrasi. Jadi instrumen untuk apresiasi desa itu kalau bisa misalnya nanti kerjasama dengan PMK ya lebih masuk di instrumen penilaian lomba desa itu menurut kami akan efisien, jauh lebih efisien. Jadi sekali bisa nanti masuk aspek desa secara umum dan khusus misalnya dengan keterbukaan informasi desa atau kelurahan ya, saya kira itu kalau bisa menjadi jauh lebih efisien. Tapi ya nanti tidak spesifik ya, apresiasi tidak spesifik atau bukan betul itu kelemahannya. Jadi plusnya itu efisien, tapi mungkin kelemahannya juga kelihatan sendiri apresiasi terkait dengan keterbukaan informasi desa. Terakhir sebelum saya tutup sebentar, kewenangan PSI untuk desa itu sebetulnya ada di Komisi Informasi Kabupaten. Nah, ketika itu belum terbentuk, maka masuklah ke IU. Termasuk Monef. Monef pun begitu. Nanti kalau kabupaten sudah membentuk, maka Monef itu Komisi Informasi Kabupaten. Nah, sekaligus di forum ini kami juga ingin mendengar update ya, seperti apa yang jelas
tahun lalu ketika kami melakukan kunjungan Joshua ke Kabupaten Sleman di rumah Pak Wakil Bupati dan Pak Kepala Dinas Pak Eka waktu itu menduga boleh di Sleman sudah ada perda tentang keterbukaan informasi publik. Nah kalau kemudian nanti sudah proses seleksi dan sudah ditetapkan diangkat komisioner Komisi Informasi Kabupaten Sleman, tentu KIP dulu menarik diri untuk tidak hanya dia nanti memonet OPD pun nanti menjadi ranah Komisi Informasi Kabupaten Sleman. Mungkin nanti bisa dimohon juga diceritakan itu kira-kira seperti apa progresnya dan kapan kira-kira akan sudah terbentuk dari Komisi Informasi Kabupaten Sleman sebagai implementasi dari perda tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sleman. Kadang berarti motif manual luar biasa, bagi kalian sudah banyak ya tidak tepat. Memang nanti ada lagi beberapa hal yang menjadi catatan untuk nanti penyesuaian Kemendagri misalnya. Kami selalu mendampingi dan terakhir memang betul dari Bu Rani sahabat kami ini netral sehingga ketika sekarang ini sebetulnya posisi dalam konteks tadi ya misal apakah itu disebut edukasi atau advokasi gitu, maka kami tidak masuk ke dalam ketika Bapak Ibu menetapkan dari misalnya DIK atau kelurahan itu ya kami hanya sebatas memberikan masukan, tapi tidak kemudian wah ini dulu sudah mengundang KIP ini mesti benar besok kalau sengketa itu mesti menang ya itu lain ceritanya itu lain ceritanya karena kalau sengketa itu kewenangan sepenuhnya ada pada majelis komisioner dan itu kan kasuistik. Kami kan sifatnya umum normatif, normanya seperti ini. Kami juga belajar memahami bagaimana membuat uji konsekuensi, kemudian bagaimana menetapkan DIK tadi. Itu konsepnya adalah advokasi, kemudian edukasi, bukan lalu dikatakan juga sebagai produk KIP. Jadi bukan juga justifikasi bukan. Ya, sehingga misal memang mohon maaf ya Bu, posisi kita seperti ini kita sama-sama artinya kita bagian dari forum ini ada KIP. Tapi ketika PSI memang netral ya, memang begitu dinomorkan dikatakan sebagai lembaga mandiri. Tapi kami maknai mandiri terutama ketika PSI. Kalau nggak PSI ya kita sama-sama lagi. Karena konteks mandiri itu lebih pada semua kita PSI. Kadang terima kasih kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke bulan ini nanti kalau ada hal yang perlu saya tambahkan nanti insyaallah saya sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasyim atas beberapa kuncinya, beberapa kesimpulannya terkait dengan diskusi kita. Beberapa hal itu terkait dengan SK. Prinsipnya kalau sudah ada, tapi mungkin bisa ditanyakan ya, sebenarnya sudah ada belum gitu ya terkait dengan Kemendagri yang merespon perubahan kita kemudian kita sama-sama ya bantu tidak jadi mungkin jalan aja dulu menurut saya ya dan toh juga siap merevisi itu yang menjadi harapan kita semuanya. Pak Eka atau Pak Wahyu mau menambahkan monggo satu silakan. Oke Pak Eka, gimana Pak Eka? Terkait dengan perda yang ada di Sleman itu inisiatif Dewan. Kemudian terkait dengan KIP di Kabupaten sampai sekarang untuk di tahun 2023 mungkin sudah belum akan terbentuk karena ini Pak Hasyim dan Bu Rani kalau tidak salah dulu karena ada permintaan dari provinsi bahwa untuk KIP itu di provinsi saja karena uang lingkupnya jadi apa namanya cukup di saja ya kami kalau kita maka karena apa namanya itu tidak jadi kesepakatan apa namanya kesepakatan ya kalau jadi
indikator atau instrumen di tingkat komisioner. Setelah itu baru kita akan ketemu dengan tim itu akan menggodok lagi instrumen dasar yang sudah kita buat, kemudian akan ketemu dengan panjenengan semuanya di BPID utama kota kabupaten untuk kita sampaikan, gitu ya. Instrumennya ini termasuk bobot penilaian ya Pak Ketua. Nggih. Jadi ya termasuk bobot penilaian akan kita sampaikan panjenengan semuanya agar penjelasan semuanya juga bisa share ke OPD pada poin mana. Meskipun saya sepakat dan saya yakin juga penjenengan juga sepakat bahwa bukan nilai yang kita tuju, gitu ya, bukan predikat yang kita tuju, tetapi sebenarnya seberapa jauh kita bisa melayani masyarakat. Tetapi poin-poin terkait dengan itu ternyata juga menjadi penting gitu sebagai bahan capaian dari apa yang sudah kita lakukan. Sehingga nanti akan kita sampaikan semuanya termasuk bobotnya agar kita bisa sama-sama. Karena sudah tua tahun berturut ini KID sudah menurut saya, menurut kami sama Pak Asim dan semuanya sudah cukuplah proses Monef itu menjadi bagian rutinitas, bukan kami sebagai juri jenengan sebagai objek, tetapi mari sama-sama pada posisi yang berjalan bersama sehingga menjadi kepentingan bersama, gitu ya. Tidak kemudian menempatkan kami seperti 2 tahun kemarin ini kami di luar, kemudian kami hanya akan datang sok banget jadi penilai, itu tidak. Tetapi ayo Monef itu betul-betul kita susun bareng sehingga instrumennya itu kita pahami bersama agar kemudian ya semuanya bisa memberikan masukan dan mampu menjelaskan juga, karena saya yakin panjenengan akan menjadi tempat pertama bertanya di OPD di masing-masing terkait dengan instrumen dan indikator yang akan kita lakukan. Sekali lagi kita akan ada kegiatan itu, mohon nanti bisa Bapak Ibu juga menyiapkan dan kami tunggu partisipasi dari panjenengan semuanya. Terima kasih. Kemudian terkait dengan PPID Kelurahan capaiannya luar biasa. Ini bagian dari bahan kami juga untuk pamer ke daerah lain bahwa PPID Kelurahan DIY sudah bergerak begitu, dan ini juga di beberapa KID yang datang ke daerah Yogyakarta. Jadi begini Pak Eka, kita itu tidak pernah datang kemana-mana, tetapi selalu didatangi. Nah itu apa ya? Untungnya ya, saya tidak bisa bilang ciloko. Untungnya kita tidak pernah bisa keluar, tapi orang masuk sini dan kita hanya bisa bercerita apa yang sudah kita lakukan. Sehingga bahan-bahan apa yang sudah kita lakukan, panjenengan semuanya lakukan, itu menjadi bahan kami juga untuk pamer bahwa DIY sudah melakukan ini. Kalau tertarik silakan kami antar ke ke Kota Kabupaten misalnya. Nah dulu itu janjinya mau ke Sendang Sari, tapi nggak tahu ya Pak, itu nggak jadi itu yang dari Jawa Barat. Nah, proses-proses itu yang kemudian kami sampaikan kepada orang yang datang kepada kita, karena memang kita tidak bisa datang ke sana gitu. Tapi saya yakin proses belajar itu tetap ada, meskipun kita hanya sebagai penerima tamu. Begitu. Juga terkait dengan sengketa, sekali lagi sengketa bukan bahan atau sesuatu yang harus dihindari, tetapi ini bagian dari hak kita, hak masyarakat untuk kita bisa memfasilitasi, gitu ya. Mungkin juga ada hal penting dan ada hal yang dari proses sengketa ini membuat kita memang juga harus introspeksi bahwa mungkin kita belum maksimal, gitu ya, dalam rangka untuk melayani masyarakat. Karena memang kita memilih jalan untuk menjadi pelayan masyarakat, jadi apapun yang harus kita lakukan bersama. Mungkin itu dari saya mohon maaf apabila banyak salah kata Bapak Ibu semuanya, dan saya kembalikan pada